wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 81 dan kelas 82 sehubungan dengan materi di chapter 7 yang berjudul Simple Present Tense, hari ini saya akan mengulas sedikit ya untuk bagaimana membuat kalimat kemudian mengganti kalimat ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Mohon diperhatikan baik-baik. Materi yang saya sampaikan sekarang berjudul Simple Present Tense, di mana sehubungan dengan tugas kalian, dua tugas pertama ya untuk chapter 7. Di sini untuk Simple Present Tense yang perlu kalian ketahui ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama ada positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif itu rumusnya sangat pendek, yaitu hanya subjek bertemu dengan verb 1, kata kerja bentuk 1. Dimana untuk positif juga bisa bersifat spesial atau khusus, bisa ditambah imbuhan S atau ES di akhir kata kerjanya dengan syarat subjek atau pelakunya adalah anggota das atau subjek atau pelaku dengan jumlah 1 orang, seperti she, he, it, the cat, atau contohnya lagi ada Diana. Kemudian untuk bentuk positif tidak boleh diberlakukan imbuhan S atau ES ketika subjeknya adalah anggota do. Contohnya they, we, you, I, dan orang lebih dari 1. Ingat ya, imbuhan S atau ES diimbuhkan ke kata kerja. Contoh kata kerja minum, drink menjadi drinks, go menjadi goes, kemudian sit menjadi sits, atau read menjadi reads ketika subjek atau pelakunya hanya 1 orang. Tapi kalau subjek atau pelakunya lebih dari 1, maka haram diimbuhkan S atau S. Jadi ada kata drink tetap drink, read tetap read, sleep tetap sleep. Tidak boleh ada imbuhan S atau S. Kemudian kita masuk ke bentuk negatif, di mana untuk bentuk negatif rumusnya ada subjek ditambahkan do atau does. Karena negatif maka diikuti not kemudian verb 1. Dan untuk negatif, untuk verb 1-nya normal, tidak boleh ditambah imbuhan S atau S apapun bentuk subjeknya. Jadi mau subjeknya 1 atau lebih dari 1, tetap verb 1 murni. Drink ya drink, sleep sleep, go tetap go. Tidak boleh ada imbuhan S atau ES karena imbuhan ini hanya berlaku di bentuk positif. Kemudian perbedaan do sama does. Lihat di sini. Kalau do diberlakukan untuk subjek jumlah 1. Contoh she, he, it, Daniel. Kemudian untuk do itu diberlakukan untuk subjek atau pelaku dengan jumlah lebih dari 1. Contohnya they, we, you, sama I. Jadi she does, he does, it does, they do, we do, you do, I do. Tinggal ditambahkan not. Mau doesn't boleh, do not jadi don't juga boleh, atau dipisah menjadi do not atau does not juga boleh. Kemudian interrogatif, ketika kalimat negatifnya sudah ada do atau does, tinggal pindahin aja ke depan. Yang tadinya di sini does, ya sini does, sini do, ya sini do. Do atau does, kemudian posisi subjek yang tadinya di depan menjadi nomor 2 karena kalimat tanya. Verb 1-nya normal juga, tidak boleh ada imbuhan S atau S. Kita masuk ke contoh kalimat ya, yang pertama. Ini my mother. Ibumu jumlahnya berapa? 1. Kalau ibumu jumlahnya 1, maka di kata kerjanya ada kata kerja bangun yang tadinya hanya walk atau get, dari get up atau walk up, maka belakangnya tambahkan S. Walks atau gets ya, karena jumlahnya 1. Tapi kalau di sini subjeknya ibumu dan bapakmu, maka tidak boleh ditambahkan S atau ES. Jadi hanya get atau walk atau wake aja ya. Kemudian my mother wakes up at 5 PM every morning. Diubah ke dalam kalimat negatif. My mother tetap my mother. Nah, karena di sini ada imbuhan S dan subjeknya jumlah 1, maka yang dipakai adalah does. Kalau subjeknya lebih dari 1, yang dipakai do. Does menjadi doesn't, yang tadinya ada S-nya buang. Karena ketika masuk ke negatif dan interrogatif, verb 1-nya dinormalkan kembali, artinya netral, tidak boleh ada imbuhan apapun. Ya, kemudian ke belakangnya sama. Masuk ke interrogatif, yang kalau di negatif udah pakai does, interrogatifnya juga pakai does. Posisi my mother di depan diubah menjadi nomor 2. Wake tetap wake juga, tidak boleh ada imbuhan S. Jadi kalau di negatif interrogatif tidak boleh ada imbuhan apapun di kata kerja.
kemudian di belakangnya sama, dan jangan lupa tanda tanya. Untuk cara yang kedua, nih kita masuk ke subjek bentuk banyak atau jumlahnya banyak. Kenapa banyak? Karena ada imbuhan S di belakang kata bendanya. The student sama the students beda. The student only one, the students more than one. Kemudian di kata kerjanya normal. Ketika subjeknya lebih dari satu, maka haram pemakaian imbuhan S atau S. Go tetap go, tidak boleh menjadi goes. Kemudian untuk negatif, the student tetap sama. Karena di sini lebih dari satu, maka tetap menggunakan do bukan does. Ya, do not go to school every morning. Kemudian interrogatif, do, karena negatif pakai do, interrogatif pakai do. The student sama, go tetap go. Jadi enaknya kalau dibentuk jamak dari positif, negatif, interrogatif, kata kerjanya sama, go go go. Kalau di sini kan contoh yang pertama, wax, wax, wax. Jadi kamu harus mikirin mana yang harus dibuang S-nya, mana yang harus ditambah. Tapi kalau yang dibentuk jamak lebih dari satu orang, stabil, go go go. Tinggal di sini diganti do, depannya do. Kalau interrogatif jangan lupa ada tanya. Begitu ya. Ketika ada pertanyaan nanti tinggalkan saja di kolom komentar. Insya Allah dengan penjelasan yang kedua ini nanti kalian kalau mau coba lagi untuk mengerjakan teks yang kedua, dikerjakan baik-baik sama dilihat lagi rumusnya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.